Selamat datang di channel ini, rekan-rekan. Video ini kita membahas terkait dengan informasi pembuatan akun pendaftaran menjadi P3K bagi para tenaga honorer. Informasi ini datangnya langsung dari Badan Kepegawaian Negara terkait dengan teknis dan sesuatu terkait dengan pembuatan akun pengangkatan menjadi tenaga P3K. Sebelum kita membahas hal itu, kepada rekan-rekan yang ingin mempersiapkan diri dengan belajar bank soal terbaru untuk seleksi P3K bagi seluruh jabatan honorer, apakah itu honorer teknis, honorer guru dan kesehatan, silakan menghubungi nomor WA admin kami. Nomor WA-nya nanti akan saya tuliskan di kolom komentar atau deskripsi video ini. Di bank soal tersebut, rekan-rekan bisa mendapatkan paket lengkap kompetensi teknis berdasarkan jabatan untuk semua jabatan, ya, untuk semua jabatan, apakah jabatan teknis, administrasi perkantoran, perawat, bidan, atau dan lain sebagainya. Nantinya akan disesuaikan dengan jabatan. Silakan menghubungi admin dan konfirmasi apa jabatan yang ingin dimintai bank soalnya. Rekan-rekan sekalian, seperti diketahui bahwa surat dari BKN terbaru untuk pendaftaran P3K pada tahun 2024 ini akan dibagi menjadi 2 gelombang, ya. Terkait dengan itu, Badan Kepegawaian Negara selaku Panselnas memberikan informasi mengenai kapan sebenarnya pembuatan akun SSCSN bagi para tenaga honorer. Akun SSCSN ini wajib rekan-rekan honorer buat melalui situs sscsn.bkn.go.id, karena di situs ini merupakan tempat pendaftaran dan tempat seleksi bagi para tenaga honorer agar bisa diangkat menjadi P3K. Nah, terkait dengan pembuatan akun, BKN memberikan informasi bahwa setelah 2 hari terakhir, kalangan honorer itu dihebohkan dengan adanya peserta yang bisa membuat akun di link daftar sscsn.bkn.go.id. Jadi memang saat ini para tenaga honorer itu sudah bisa membuat akun di link resmi, yakni daftar sscsn.bkn.go.id. Nah, menurut Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian (Sinkah) Badan Kepegawaian Negara Suharmen, para honorer itu memang sudah bisa membuat akun, namun mereka belum bisa mendaftar. Kalau buat akun bisa, tetapi belum bisa mendaftar untuk P3K 2024. Ya, memang untuk saat ini rekan-rekan honorer itu memang sudah bisa membuat akun di situs SSCSN, akan tetapi belum bisa mendaftar. Ia menegaskan bahwa yang sudah membuat akun SSCSN bisa melanjutkan ke tahapan pendaftaran sesuai jadwal yang sudah dikeluarkan BKN. Untuk honorer yang masuk database BKN akan mendaftar lebih dahulu, yakni dimulai pada tanggal 1 sampai dengan 20 Oktober, sedangkan honorer non database dan lulusan pendidikan profesi guru itu akan dimulai 17 November hingga dengan 31 Desember 2024. Jadi ini garis besar rekan-rekan gelombang, ya, gelombang pendaftaran honorer di seleksi P3K. Untuk honor yang masuk ke dalam database BKN itu akan dimulai dari tanggal 1 sampai dengan 20 Oktober tahun 2024. Sedangkan untuk honorer yang tidak terdata di database, ataukah juga honorer yang ataukah juga lulusan pendidikan profesi guru, ya, lulusan pendidikan profesi guru ini tidak berarti itu juga harus status honorer, bisa saja non honorer, akan tetapi termasuk ke dalam lulusan pendidikan profesi guru. Masa pendaftarannya itu akan dimulai pada tanggal 17 November hingga dengan 31 Desember 2024. Nah, rekan-rekan, jadi intinya saat ini memang situs daftar SSCSN itu sudah bisa diakses dan bisa dibuat akun, namun rekan-rekan bisa melanjutkan tahapan pendaftaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Sengaja dibedakan jadwalnya karena ada pelamar prioritas, ada juga tenaga honorer kategori 2, ada honorer yang masuk ke dalam database BKN, dan ada yang belum terdata. Nah, oleh karena penyebab ini sehingga
gelombang pendaftaran ini dibagi dua. Jadi sengaja dibedakan jadwalnya karena memang saat ini para tenaga honorer itu akan terbagi di dalam beberapa kategori, yakni pelamar prioritas, ex honorer kedua, honorer yang masuk ke dalam database BKN, dan honorer yang belum terdata. Ia pun menjelaskan bahwa honorer non-database, yakni tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah, termasuk lulusan TPG untuk formasi guru di instansi daerah. Lebih lanjut dikatakan, waktu pendaftaran bagi pelamar honorer non-database BKN itu dialokasikan lebih panjang dengan pertimbangan sebagai berikut. Jadi untuk pendaftaran atau masa pendaftaran bagi honorer yang tidak terdata di database itu diberikan waktu yang lebih panjang ya dibandingkan dengan honorer yang terdata di database. Nah, pertimbangannya yang pertama adalah instansi pemerintah itu masih melaksanakan rangkaian kegiatan seleksi pengadaan CPNS 2024 dan pengadaan P3K 2024 bagi pelamar prioritas yakni prioritas guru di 4 bidang pendidik tahun 2023, tenaga honorer kategori 2 dan non-ASN yang masuk ke dalam database BKN. Kemudian BKN juga belum memiliki data terkait pelamar honorer non-database dan lulusan pendidikan profesi guru, sehingga perlu diberikan alokasi waktu yang lebih panjang untuk mengakomodir seluruh calon pelamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi BKN memang sampai dengan saat ini belum memiliki data terkait dengan honorer yang tidak terdata di database, sehingga masa pendaftaran untuk honorer non database ini memang diberikan waktu yang lebih panjang dibanding dengan honorer yang telah terdata di database. Kemudian pertimbangan yang ketiga yakni mengingat keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi serta sebaran calon pelamar baik bagi pelamar prioritas, ex honorer kategori 2 non ASN yang masuk database BKN serta honorer non database dan lulusan PPG. Jadi rekan-rekan, faktor infrastruktur teknologi juga mempengaruhi jadwal pendaftaran P3K atau pengangkatan honorer menjadi P3K pada tahun 2024 ini. Nah, rekan-rekan, demikian beberapa pertimbangan kenapa waktu atau jeda waktu pendaftaran honorer menjadi P3K non database itu lebih panjang dibanding dengan honorer yang terdata di database, termasuk juga informasi dari BKN terkait dengan akses situs daftar SSCSN yang memang bisa diakses pada saat ini. Itu memang sudah bisa, akan tetapi belum bisa melakukan pendaftaran. Pendaftaran nanti akan dilakukan atau dibuka untuk gelombang pertama, dibuka pada tanggal 1 Oktober 2024. Demikian informasi kali ini. Terima kasih. Bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan bank soal, silakan hubungi nomor WA admin kami. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.